Selamat pagi semuanya. Apa Pagi. kabarnya? Baik-baik semua ya. Pagi, Mudah-mudahan Pak. semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan menuju seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan menuju pada hal yang kita sebut dengan biasa precognition, pre-cog training ya. Jadinya pre-cog itu artinya pemahaman awal. Jadinya pemahaman awal di mana kita akan memberikan kita akan membantu tim Surabaya untuk menjadi biasa yang terbiasa ya, biasa yang terbiasa benar kan? Oke, tapi sebelumnya kita kedatangan bintang tamu yang para ekspertis yang cantik-cantik kali ini ya. Dengan Tiara di sini dari Bali Internasional, oke, dan Indah dari Bali Domestik. Oke, ini timnya kita di sini ini udah yang kita malang melintang sudah jauh di dunia biasa dan menjadi hal yang luar biasa juga ya. Oke, di sini nanti saya akan berikan sesuatu yang berbeda dari materi-materi trainingnya. Jadinya materi-materi trainingnya ini tidak monoton cuma hal tentang oh begini, begitu, begini, teori-teori. Enggak, kita akan menuju yang kita sebut dengan 75%-nya, mungkin sampai 80%-nya adalah praktikal. Nah, oke. Sebelum itu saya ajak dulu kenalan pertama dengan bintang tamu kita yang cantik-cantik ini ya. Oke, silakan dari Tiara. BIAP atau Bali International Airport. Bali Internasional ya. Oke, sudah berapa lama di biasa Tiara? Di biasa setelah di tahun 2022. 2022 ya, jadinya 4 tahun ya dari sekarang ya, dari tahun 22 ya. Oke, kalau kesannya pertama di biasa itu kayak gimana sih baru masuk ke brand biasa itu kayak gimana Tiara? Saya awalnya pikirnya biasa itu ya udah fashion yang Ya, biasa aja. ya. Awalnya ya. Oh, awalnya biasa. Ya. Karena dia biasa. Oke. Karena warnanya hanya hitam dan putih. Hitam dan Ya. pada saat itu hitam cuma putihnya. Putih dan warna-warna soft lainnya kayak jreng atau yang bunga-bunga yang polos gitu. Oh, itu awal pengenalannya ya. Oke. Oke, Bu, terima kasih ya Tiara. Mudah-mudahan nanti biar bisa lebih berwarna lagi ya. Berwarna lagi. Ngomongnya. Yang kedua dari teman kita dari Bali Domestic Airport. Silakan. Halo, dari BDAP Bali Domestic Airport. Salam kenal. Oke. Ina udah berapa lama di biasa? Saya di biasa dari tahun 2017 itu pertama kali biasa join sama domestik. Oke, 2017 ya. Udah tua sekali. Ya. Lama ya. Saya udah bilang tua ya. Oke, kalau kita lihat dari Bali Domestik, kalau pertama kali masuk ke biasa brand itu gimana, Indah? Gimana perasaannya? Pertama kali dikasih tahu ada brand biasa tuh bingung. Biasa. Iya. Kok bisa ada nama brand biasa gitu. Iya. Terus ternyata setelah lihat barangnya kok transparan gitu. Oh, transparan. Iya. Transparannya gimana? Iya, see-through. Jadi koleksi pertama biasa itu benar dia kayak yang Tiara bilang tuh dia hitam putih, kadang beige dan dia ada yang see-through juga. Jadinya warnanya awalnya dulu itu biasa itu hitam putih begitu ya. Gitu. Oke. Oke. Tantangannya pada di awal tuh gimana perasaannya Indah tuh kayak gimana? Awal masuk dari brand biasa tuh kayak gimana? Tangannya itu brandnya berapa? Iya. Itu bahannya kan ada banyak yang Iya. saya sendiri belum terlalu lama join di fashion, jadi kita harus belajar tentang bahan-bahannya itu. Ada yang tipis, ada yang tebal, Oh. transparan. Iya, iya. Tantangannya kadang ukuran top
Hmm. Indonesia yang di domestik itu Hmm. akan cenderung kurang suka ya sama yang transparan. Iya, yang transparan ya. Ya. Iya. Jadi makanya pada awal kita juga jual liningnya. Oh, lain. Ya. Jadi di awal-awal, guys, kalau kita lihat ya, brand biasanya dari teman-teman kita lihat di sini itu berkembang terus ya. Dari awalnya yang hitam putih, yang sekarang Anda lihat teman kita yang di belakang, ya. Nggak bisa ngomong maaf ya, yang di belakang ini warnanya biru dia, Pak. Ini adalah contoh kita yang pakai manekinnya, ya. Oke. Nah, untuk mengenal brand biasa itu dari story dan historiknya, dari bagaimana sih brand biasa itu, kita lihat dulu ya, yang ini ya. Saya akan share sedikit tentang yang namanya biasa itu, dan sekaligus kita akan bagikan yang namanya agenda kita hari ini. Oke, oke, kita lihat dulu. Oke, sebentar saya share ini. Nah, oke, adapun agenda kita hari ini tadi sudah kenal dengan Indah, kenal dengan Tiara. Agenda kita hari ini adalah introduction-nya. Pertama, story dan historinya biasa gimana sih core values-nya, the core values. Kemudian biasa cognition. Nah, biasa cognition-nya ini ada, ya. Kemudian yang kedua adalah kita loncat ke sharing experiences-nya. Ini yang kita bilang di practical-nya. Praktikal kita mengetahui pengetahuan itu dari pengalaman seseorang. Ya, kita praktikal dari role play skenario-nya. Bagaimana dengan ini, bagaimana ini. Mungkin saya akan kasih dua contoh skenario aja ya. Nah, oke. Kemudian kita loncat lagi ke selling point-nya. Selling point-nya kayak gimana aja yang bisa diterima oleh para customer ya nanti di lapangan. Kemudian ada best practices-nya, ada the art of delivery, kemudian ada success story-nya, kemudian closing dan wrap up-nya itu dengan summary dan komitmennya. Oke, tanpa buang waktu lama, oke, saya akan liatin yang pertama di sini adalah story dan historinya. Kayaknya story dan historinya ibu-ibu banget ini, ya. Coba aja lihat dari materinya nih, ibu-ibu banget ini. Siapa? Mungkin di sini semua ibu-ibu ya. Oke, kita mulai di sini ya, kita lihat bahwa histori dari brand biasa itu dimulai dari hobi yang menjadi suatu bisnis yang luar biasa ya. Biasa ini berdiri tahun 1994 sama Ibu Susana Perini. Bukan bukan Susana ini ya, pemain film horor itu ya, tapi Susana Perini ya. Susana ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memang seneng banget tinggal di Bali ya. Saking saking senengnya dia tinggal di Bali itu, dia mendedikasikan dirinya untuk dirinya di Bali ya. Dan inspirasi awalnya dia di sini adalah ketika dia melihat bahwa oh, di Bali itu ternyata dia memang eh, suasananya nyaman banget. Kemudian di Bali iklim tropis, dibantu dengan iklim tropis. Kemudian pakaiannya orang-orang di sini sangat sederhana banget, tapi memiliki dia pinginnya Bu Susana ini untuk memikirkan, oh gimana bikinnya suatu yang elegan. Itu inspirasi awalnya. Inspirasi awalnya ini adalah hal yang sederhana. Hal sederhana, nyaman, iklim tropis. Itu yang di historinya, ya. Kemudian dia loncat dia dimulai di dapurnya, dari dapur, ya. Dari dapurnya dia di sini, kemudian dia ngelihat bagaimana teman-temannya mendesain, memilih pakaian, kemudian memilih bahan-bahannya, kemudian dia join partner dengan apa namanya, penjahit-penjahit lokal. Penjahit-penjahit lokal ya, semua penjahit lokal. Dan nama biasa ini dipilih karena dia mencerminkan yang namanya kesederhanaan. Ya, kesederhanaan inilah yang dipakai sama beliau ini, karena ini, dan bisa dipakai wearable ya, kita ya di mana aja ya, kalau kita sebut ya, bisa dipakai ke kantor sehari tadi. Nah, konsepnya seperti ini. Brandnya bisa dipakai kemana-mana, dipakai mau ketemu dengan klien, oke, mau dipakai di rumah, oke, tidak panas, nyaman, seperti itu konsepnya.
Jadinya ini adalah story-nya. Kemudian respon positifnya setelah dia membuat brand-brand ini, kemudian respon mulai banyak berdatangan, ya, terutama dari teman-temannya, dari mulut ke mulut nih awalnya, dari mulut ke mulut nih, mungkin dari tim Jakarta, Dinda itu ngomongnya sama Laili, terus ngomongnya, kemudian ngomongnya ke kita, kemudian kita transfer dulu langsung ke Surabaya. Akhirnya jadilah sebuah brand ini menjadi mendunia ya, yang sampai diundang beberapa majalah ya, kalau nggak salah ya, majalah internasional ya, makro ya, di Roma ya, Roma Italia sampai diundang, sampai itu jadinya sampai terkenal seluruh dunia. Ya. Kalau kita lihat dari brandnya ini, kalau kita lihat konsepnya itu dasarnya adalah bagaimana menciptakan kenyamanan, bagaimana bisa wearable, bisa dipakai di mana-mana aja, kemudian dia terlihat biasa. Akhirnya muncullah nama biasa. Ya, oke, itu adalah short story-nya, ya, short story-nya. Oke, kemudian kita lihat lagi dengan inti dari gininya dia adalah biasa ini adalah eh, filosofinya memang sangat jelas. Dilihat dari historinya tadi itu dia mereka ini sudah sangat jelas banget, dia pinginnya seperti ini, pinginnya seperti ini, dan akhirnya mereka menciptakan yang kita sebut dengan slow fashion and quality. Fashionnya tidak bergerak seperti apa namanya, fashion yang lainnya. Ya, fashion yang lain ya. Fashion yang lain, oh tahun ini berubah 3 bulan ya. Iya, setiap pasti. Ya, berubah-ubah dia, berubah-ubah dia. Setiap tahun berubah. Kalau kalau saya kalau saya ingat dulu waktu di ngeliat fashion yang lain itu setiap season itu beda-beda. Oh, besoknya warna ini, tahun ini, tahun depan bisa beda. Kalau di biasa ini adalah dia lebih cenderung slow dia. Dia biasanya menolak tren cepat fashion. Dia menolak. Dia nggak ada. Oh, yang ini aja terus dulu dulu pelan-pelan. Setiap ini setiap produk yang dia buat itu memerlukan ketelitian tinggi ya. Ketelitiannya sangat tinggi. Kemudian material terbaik dipilih, kemudian pengrajinnya super terampil, kemudian dan didesain untuk bertahan lama. Benar nggak? Ya. Kemarin saya sempat nanya sama Dinda yang eh, di apa namanya di Jakarta. Saya sempat menanya, masih ingat nggak Dinda? Saya Iya, tanya. Pak. Masih ingat ya. Dan kenapa ini warnanya bisa pudar nggak? Oke, enggak Pak, karena warna ini semakin dicuci, semakin lama semakin terang dia. Benar nggak seperti itu? Ya, betul. Ya. Hmm. Kecuali mungkin ada beberapa item kayak bag Nah, ya, oke. terbuat dari kanvas. Nggak kan Mas? Nah, ada beberapa customer yang saking nyamannya sama bagnya Ya. itu dijadikan everyday bagnya dia. Ya, saking nyamannya dipakai selalu. Jadi, Itu terbukti. jadi kanvasnya itu dia kalau terus-terusan dipakai kena sinar matahari akan berubah warna. Warna. Misalnya dalam jangka waktu bertahun-tahun, Ya. tapi masih kuat, Masih bisa kuat. dipakai. Masih kuat. Oh. Dan warnanya itu dia nggak akan menjadi jomplang. Oh. Jadi dia akan full, semua akan berubah. Jadi seperti punya bag dengan warna baru. Warna baru. Ya. Misalnya pernah saya lihat customer dia bawa bagnya itu dia warna hitam, saya tahu pasti warna hitam awalnya, dan dia berubah warna mungkin terlalu lama gitu dipakai, jadi kayak warna abu-abu. Warna buah-buahan kayak gitu ya. Bagus gitu jadinya. Bagus ya. Bentuknya bagus ya. Oke. Jadi benar long lasting. Ya, long lastingnya. Kalau kita lihat di sini warnanya itu menjadi lebih menarik kalau lama kelamaan jadinya ya. Lama kelamaan ada yang warna, kemarin saya lihat warna orange yang Ya. kayak orange-nya itu kayak gimana sih orange yang akan depan lagi 5 tahun tuh kayak gimana nanti seperti inilah dia. Nah, kita lihat di slow fashion dan quality-nya jadinya ini yang kita lihat dari slow fashion. Jadinya kalau kita lihat di sini slow fashion itu jadinya perkembangan fashion ini tidak serta-merta cepat banget. Nah, dia bukan mencari yang namanya ketenaran atau apa namanya barang-barang yang cepat terdelivery ke customer, tapi dia pingin customer itu merasakannya lebih lama ya mungkin.
Kemudian yang kedua, kita lihat dari estetika minimalis dan quiet luxury-nya. Kalau estetika minimalisnya di sini, kalau kita lihat dari brand-brand biasa itu sangat sederhana. Iya. Saya bilang juga sederhana banget gitu loh. Makanya sederhana, estetikanya minimalis ya. Ciri khas biasa adalah desainnya yang sederhana, netral, dan fokus pada siluet. Kalau kita lihat dari Indah sama Tiara, pernah nggak lihat desain biasa yang ada bunga-bunga yang kayak gitu tambahin? Ada nggak? Ada khusus ya. Tapi khusus ya, Khusus khusus dia saya itu Pak, ciri khasnya itu di detailsnya. detailnya. Handloom, Oh, akrik, oke. ya eksklusif itu yang semua orang bakal kalau Bapak pakai biasa, oh itu biasa gitu. Dari mana bisa dikenal itu brand biasa? Dari apanya? Dari warna, Dari desain dari desain. dan warna dan kayak yang ini nih Pak, kayak kita kan ada stitchingnya. Ya, Itu sistemnya. udah pasti Dari- ciri khas dari biasa. Ciri khasnya. Oke, biar catat teman-teman yang Surabaya. Oke, ciri khasnya bisa dilihat dari ini. Oh, dia pakai biasa atau kaosnya, umpamanya dari apa? Oh, ini. Ya, yang soft color dia biasanya, ya. Kemudian dari yang kemudian kita lihat dari kearifan lokal dan keberlanjutan. Di sini kita lihat bahwa sejak awal biasa membangun hubungan yang erat banget sama komunitasnya yang ada di Bali ya. Di mana Ibu Susana ini sangat mencintai Bali ini, akhirnya dia menggiring semua untuk bekerja bersama-sama di sini, membangun brand ini dari awal. Oke. Kemudian dari tradisional di sini tradisional tenun tangan, kemudian bordir, kemudian tie dye ya. Tie dye itu apa ya? Itu proses pencelupan warna. Pencelupan warna. Catat guys, tie dye, pencelupan warna. Pencelupan warna di sini. Jadinya kalau di perempuan-perempuan di desa itu biasanya celup warna. Kalau saya sebut wantek ya. Tie-dye makanya kalau kita warna full gitu. Ya. Kalau misalnya tie-dye itu dia kayak ada proses misalnya ikat bagian sini Oh, gitu oke. misalnya. Jadi kalau pas dicelupnya itu nggak semuanya, jadi Oke, sebagian ada sebagiannya. akan timbul dia motif-motif dari tie-dye itu. Oh, gitu. Oh, ini yang diikat-ikat pernah. Oh, ini bajunya diikat di sini, diikat di sini. Saya pernah diikat-ikat jadinya warnanya beda-beda yang itu yang tie-dye-nya. Oke, good. Kita dapat istilah baru. Kemudian kenyamanan tropis. Ya, di sini kita lihat desainnya sangat fungsional. Seperti yang saya bilang, kebanyakan kalau kita lihat dari desainnya dari biasa itu adalah eh, bahan bakunya lebih ke linen ya. Linen, kita punya linen woven kayak Oven ya. ya. Hah? Terus ada dari cotton juga. Oke, Lebih linen. banyak karena kita punya silk. Oke. Ya, Catat guys, jadinya linen yang paling utama ya. ya linen. Dominan, Ya dominan itu linen karena dia sangat ringan, ringan. bisa digunakan di semua iklim. Oke. Apakah dia nyerap keringat linen itu? Iya pasti kan. Oke, nyerap linen. Linen itu kalau linen yang ada campurannya ada nggak? Kan nggak ada campuran. Oh. Bisa di mix kayak linen Oke. atasnya, bawahnya cotton. Oh, ada cottonnya. Oh, ada cottonnya. Ada cotton. Jadinya ada pencampuran seperti itu. Iya. Ya. Kalau umpamanya yang saya sempat lihat ada yang tipis banget itu. Cotton. Cotton ya? Iya. Full cotton. Iya. Full cotton. Jenis katunnya beda. Oh, jenis cottonnya beda ya. Oh, Katun muslin. cotton muslin. Iya. Oh, bukan cotton yang biasa kayak kita temuin Nah, di lapangan. kalau katun muslin itu dia awalnya itu dari Bangladesh. Oke. Oke guys, Anda lihat sendiri bahwa di sini kita lihat bahwa dari core values-nya ini, dari konsep dari brand ini biasa ini sudah mengetengahkan yang namanya slow fashion, kemudian estetika minimalis, kemudian joinan dengan kearifan lokal, kemudian kenyamanan tropis. Ini adalah menjadi konsep dari biasa brand itu. Ini adalah konsep biasa brand. Jadinya ini brand bisa mendarah daging semua sama kita. Nah, saya stop sharing dulu di sini. Kita menuju sama yang kita sebut dengan biasa cognition. Oke, kita stop sharing dulu ya.
Oke, tadi Anda sudah lihat bahwa biasa itu mempunyai konsep yang memang dari awalnya sudah seperti itu, tidak berubah-ubah, tidak akan berubah. Jadinya dari materi segala macam, eh, materialnya ada biasanya linen lebih banyak, kemudian ada cotton, ada sutra ya. Oke, yang terbaik dari yang terbaiknya. Nah, kemudian kita lihat, tadi kita lihat dari konsepnya, core values-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari biasa cognition itu ibarat sebuah kapal ya. Ini ya, kita lihat di biasa pengenalan biasa itu. Ini ibarat sebuah kapal. Biasa itu story dan history yang kita bilang tadi itu adalah sebuah kapalnya itu. Oke, asal usul dari perjalanan kapal ini manifest kapal ini dia tadinya pelabuhan di mana? Oh, dari Batam, kemudian dia ke Jakarta, kemudian ke Surabaya. Itu adalah timelinenya dia, story-nya, timelinenya dari mana? Oh, sini. Kemudian kita lihat dari core values yang tadi kita angkat itu tadi. Core values-nya adalah kita sebut dengan kompasnya, penunjuk jalan dari kapalnya ini, ya, penunjuk jalannya. Sedangkan yang biasa cognitionnya adalah yang sudah pilot otomatisnya, autopilotnya, dia perjalanannya gimana ya, navigasinya sendiri. Jadinya dia akan berjalan seperti ini. Jadinya pengenalan awal udah ada kita lihat dari story dan historinya, ya itu lebih biasa. Nah, don't worry teman-teman Surabaya, ya nanti timnya kita dari Jakarta juga akan mengasih Jakarta dan Lombok juga akan memberikan masukan-masukan yang lebih penting. Oke, lupa saya bilang tadi. Oke, Ucila di sini dari Jakarta mungkin bisa perkenalkan diri sama tim yang Surabaya. Oke. Linda. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dinda Lorosinta, saya dari DFS Jakarta. Oke, Dinda udah setahun ini ya di biasa ya. Iya, Bapak dari opening Oke. biasa Februari 2025. Oh, 2022 ya baru opening dah nih, udah hafal jadinya. Oke, kalau Laili gimana nih dari Lombok nih? Aduh, tolong mute-nya. Oke, mungkin mute-nya, tolong diulang, tolong dibantu Oke. teman. Udah. Ya Oke, silakan. selamat siang semuanya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Leli Kurniawati. Saya perwakilan dari Lombok biasa. Terima kasih. Udah berapa lama di biasa lagi? Mau 2 tahun, pas grand 2 opening tahun. udah mulai join sama Iya. biasa. Oke, dah dari awal ya. Oke, udah Iya. semua kenal sini ya. Kalau Leli pertama kali di biasa gimana? Gemetar atau gimana? Eh, Dulu awalnya sih kayak ngira, kan diceritain kayak mahal gitu kan. Ada Ya, yang beli nggak di Lombok gitu, mikirnya ya. gitu. Tapi setelah udah join di sini lumayan. Meskipun pax-nya di sini tuh rata-rata 2.700, saya itu 3.000, tapi kita memaksimalkan yang pembisnismen di sini. Oke. Kebanyakan di sini kan umroh, terus TKI, TKW. Hmm. Tapi sedikitnya ada loyal customer yang sering kebiasa gitu. Oke, lihat gak? Dengar guys. Di sana fansnya cuma 2.000. Anda yang di Surabaya itu jauh lebih berkali-kali lipat. Don't worry. Tahu nggak yang di Surabaya? Saya kasih tahu ya yang di Surabaya, guys. Surabaya itu nomor 3 di Indonesia yang paling banyak nyari biasa. Kita udah punya datanya di sini. Oke, jangan bilang dah internasional ya. Ingat dulu, Tiara ingat dulu. Kita bicara domestik. Yang pertama, customer itu coming from Jakarta, nomor 1. Yang kedua, dari Denpasar. Yang ketiga, dari Surabaya. Padahal kalau dilihat, kalau di Lombok itu ada. Dia oke gas aja nih. Ya, sekarang Surabaya pasti gas. Pasti ngebut ini. Saya yakin ya. Nanti percaya aja nanti kita lihat. Nah, kita lihat sambung lagi ya tentang tadi udah dari introduction kita lihat dari introduction kita sudah kenal sedikit banyak tentang biasa. Nah,
Nah, untuk merujuk ini ya, tadi dibilang sama Laili semua ini brandnya itu mahal banget ya. Anda lihat mahal banget ya. Ada ada yang saya lihat itu harganya 2,8. Kayak ini, apa? 2,8. 1.800.000 ini. Kalau celananya berapa ini? Gila nggak? Harganya luar biasa. Sedangkan ini saya beli berapa? Oh, 150. Akhirnya, wah, gimana ya? Gimana caranya mendeliver customer itu bisa percaya bahwa barang dia yang dia beli itu bisa eh, senilai harga uang itu. Ya, kita lihat. Kita coba dulu gini ya. Kita mau role play dulu ya. Pertama yang kita ajak ini adalah dari Tiara dulu ya. Oke, saya giniin. Perhatikan teman-teman Surabaya. Tiara lagi mempraktekkan gimana sih dia bisa mendeliver ini ke saya ya, lihat ya. Oke, saya lihat dulu ini. Oh, ini berapa ini Tiara? 2.600.000. Waduh. Oke. Jadi pegang. Ini bahannya dari apa? Itu Allah Ini nggak dengar suaranya. Anda sudah dengar ya? Suaranya. Mbak Tiara ini Oke. Ya, suara kakaknya Iya, kurang ada yang jelas. libur, ada yang ulang tahun. Oke, saya tarik dulu. Oke, kedengaran? Udah kedengaran? Belum? Belum? Ada yang kedengaran? Oke, sebentar, kalau sebentar. sudah suaranya kedengaran suaranya. Udah kedengaran nggak? Ya? Nah, deketin aja. Oke. Oke, sudah? Sudah kedengaran? Oke. Sudah. Nah. Nah, bahannya dari apa ini, Tiara? ini silk woven. Stitch woven. Iya. Kenapa harganya di sini dia harganya bisa sampai seperti ini mahalnya? Ya, karena di kita itu eksklusif brand ya Pak. Jadi dia itu eksklusif brand dari Bali. Jadi semua bahan ada handcraftnya. Handcraftnya ini gimana handcraft? Penjelasan handcraftnya apa? Ini detailnya, dia Detailnya. dan satu persatu disulam gitu. Oke. Jadi kenapa dia mahal? Karena untuk menghasilkan satu ini kita memerlukan waktu yang sangat lama. Oke, sangat lama ya. Oh, jadinya pembuatannya ini bisa berapa lama? Bisa 1 bulan. Oh, 10 bulan. Oke. Dan Oke. ini warnanya juga itu proses pencelupan yang berkali-kali. Berkali-kali, berapa kali dia? Seperti ini. Oke. Satu hal lagi. Oke. Kemudian, kalau ini berapa Tiara? Yang ini 1.800.000. 1.800.000 ya? Iya, ya. Kenapa ini bisa berharga 1.800.000? Aduh, salah. Maaf. 1.800.000. Iya. Yang berapa? Ini desainnya yang terbaik. Dan ini kenapa bisa 1.800.000? Karena untuk satu ini aja kita membutuhkan lama ya Pak. Terus ini menyambungkannya juga nggak asal-asalan menyambung untuk biar jadi seperti ini. Oke. Konsepnya dia detail ya? Iya, di detail dan di pengrajinnya juga pakai tempel satu-satu. Oke, ini dilem apa dijaret atau gimana? Ini bisa jarutannya. Oke. Oke. Maju ya. Ya, Oke. bisa dilihat ya detailnya. Detailnya bisa di sini. Nah, kenapa dia bisa harganya kalau saya lihat ini brandnya biasa-biasa aja, tapi kok harganya mahal? Kenapa? Di situ keunggulan kita Pak, karena kita tidak menjual semata hanya untuk dipakai. Jadi kita bisa memamerkan kepada orang-orang di luar sana bahwa desain biasa itu sangat unik. Uniknya dari mana tuh uniknya? Uniknya di sini Pak. Oke, ini kok. Ya, tidak semua fashion mempunyai desain yang seperti ini. Oke, desainnya. Kalau ini kan bajunya bisa masuk angin saya. Masuk angin terus ini ya. Ini harus ada kombinasi lagi. Dalamnya kalau untuk kita yang orang lokal ini bisa dipakai dalam yang beige atau warna putih. Yang putih. Ya, yang beige color. Ya, beige color. Tapi kalau
mereka hanya untuk menutupi area sensitifnya aja. Oke, ini gini desainnya bisa. Oke, kalau ini gimana ini? Kalau saya lihat nih, itu biasa banget. Ini terlalu biasa bagi saya. Nggak ada gambarnya, nggak ada kantongnya juga tiga, itu loh. Kenapa bisa mahal banget ini? Saya nggak terima ini mahal. Ya, Ya, ya. bagaimana biasa itu membuat produk yang eksklusif. Eksklusif. Ya, eksklusifnya di mana warnanya biasa putih, Putih. tapi bahannya 100% linen woven. Ini 100% linen ya, linen ya. Dan ini linennya pun linen yang organik. Organik. Oh, linen organik ada lagi. Ada Oke, ada lagi. Oke. rapat. Oke. Yang lain tidak ada yang linen serapat ini. Oh, linen itu beda-beda. Kualitas linennya. Oke. Dan kita Kalau dicuci terus-menerus, bagus nggak? bagus, dia akan stay, nggak yang string atau menciut. Menciut ya. Dia nggak menciut. Jadi disarankan untuk dry clean atau hand wash. Hand wash ya. Jangan di mesin. Oh. Soalnya kalau mesin dia akan merusak serat dari linen itu sendiri. Oke, guys, di sini mesin tidak diperlukan. Benar nggak? Nggak boleh masuk mesin cuci ya? Iya. Gimana cara nyucinya? Dry clean. Dry clean. Jadinya dicelup-celup aja. Iya. Oke. Ini hampir mirip dengan teh celup jadinya ya. Oke. 23 tahun. 23 tahun penggunaannya. Oke. Apa yang menyebabkan sampai bertahan 23 tahun? Cara penyimpanan, cara perawatan. Hmm. Boleh disetrika atau di steamer. Oh, di Kita steamer. sarankan untuk di steamer. Di steamer. Ya, di steamer. Oke, good. Oke, guys. Catat teman-teman di Surabaya. Catat tadi. Catat yang tadi itu. Udah dapat kah? Udah. Oke. Good. Oke. Udah kan? Teman-teman Surabaya tadi udah dapat. Biarin aja di sini dia. Oke, biar dekat sama saya di sini. Ya, gimana? Oke, nah kalau teman-teman tadi melihat tadi ada yang dibilang itu adalah eksklusif pertama. Eksklusif apalagi caranya menangkis kalau customer itu, oh ini kok kenapa barangnya mahal. Pertama dia bilang eksklusif, kemudian dari kualitas barang, kemudian apa lagi? Desainnya sederhana, warnanya itu yang bisa dipakai nantinya. Oke, mungkin dari Surabaya, Jakarta ada tambahan. Dinda ada tambahan mungkin? Kalau tadi dilihat dari itu, apa yang mungkin kira-kira Dinda tambahin biar dia meyakinkan itu? Untuk meyakinkan customer bahwa ini kenapa mahal. Yang pertama betul memang biasa ini eksklusif, terus sangat nyaman dipakai. Sangat Linen yang kita nyaman pakai dipakai. ya, Oke. dan dari tahun ke tahun memang barangnya seperti itu aja, mempertahankan bentuk. Ya, Oke. awet. Slow fashion ya, seperti yang dibilang ya tadi ya. Oke, good. Itu tambahan. Terima kasih Dinda. Kalau Laili, tambahannya dari Laili di Lombok. Oke. Gimana? Kalau untuk saya pribadi, Pak, kalau emang di sini kan berbagai macam karakter customer, ada yang director, ada yang thinker, ada yang socializer. Jadi kalau ngejelasin pakai ucapan aja, ada beberapa customer yang emang nggak percaya. Salah satu solusinya tuh langsung disuruh coba, biar dia tahu perbedaan linen yang emang 100% linen impor sama ada campuran bahan yang lain. Beda dia rasanya, kayak meskipun linen dia tetap soft, tetap dingin. Gitu sih dari saya sendiri, Pak. Oke, Kasih. terima kasih Laili ya, Iya. terima kasih udah berbagi tips. Sama. Oke teman-teman di Surabaya ada tipsnya yang Anda dapetin dari sini. Customer-nya disuruh nyoba. Ini perbedaan linen yang super original, super mewah. Jadinya dia tidak bisa terasa di kulit. Kalau linen yang abal-abal biasanya garuk-garuk. Benar nggak? Ya, linen gini. Aduh.
Ini saya kurang mandi atau mau? Padahal saya sudah 3 kali mandi ya. Jadinya itu yang sebabin bagaimana perubahan-perubahan itu jelas. Jadinya kata mahal sudah tidak menjadi challenge-nya. Tapi Anda sekarang sudah menjadi yang kita lihat dari tadi itu banyak hal yang bisa mengcounter back jadinya. Apa mengcounter back jadinya kata mahal itu. Jadinya ini eksklusif. Tadi sudah dicatat sama tim Surabaya juga. Ya, oke. Ya, kemudian yang kedua, oke, saya akan ngasih role play yang kedua sama Indah ya. Oke, di sini saya akan tetap jadi customer ya, forever customer. Oke, customer di sini akan saya ngelihat bagaimana eh, tentang brand itu sendiri ya, tentang brand itu sendiri. Dan saya tidak tahu tentang brand ini. Kenapa begini? Oke, saya silakan. Indah dulu, silakan di sini ya. Nah, saya mau tanya dulu. Nah, ini selamat siang Indah. Indah ini, kalau saya lihat ini brandnya kok enggak saya brand-brand luar lain ya, brand biasa yang ada di pasar segala macam. Apa yang bedain ini brand ini dengan yang lain? Kalau yang dibedain itu setiap produk itu ada detailnya masing-masing. Oh, Terutama di bagian celana ini mungkin Bapak bisa lihat bagian sininya oh, ada proses yang unfinished. oke, Jadi ini yang membuat dia kesan unik. unik, Mm-mm. oke. Terus dia cuttingnya kalau bisa dimundurin dikit, Hmm, oke. Cuttingnya, cuttingnya itu dia modelnya high waist wes. dan dia bagian bawahnya itu sangat comfortable. Oke, yang di bawah. Ini liatin yang di bawah. Terus dia ada kelipat sedikit Hmm. dan dijalik. Hmm. Nah itu dia memang dia modelnya tuh trennya kayak gini dia modelnya. Nah, kalau saya lihat di sini ya, ini juga ada brand-brand di luar seperti ini. Ada nggak, Indah? Mungkin dari potongannya sama, tapi dari bahan dan detailnya kayak gini. Bahan dan detailnya. Oke, detail. Kemudian apanya lagi? Bahan detail, setelah itu untuk desainnya kayak yang topnya ini Topnya. bisa dimatchingkan dengan berbagai atasan. Oke. Jadi kalau misalnya dia yang muslim misalnya Ya. itu bisa dipakaikan kemeja. Oh. Jadi untuk topnya ini bisa sebagai vest Oh, ini vest. luarannya. Oke, ini yang kunci Ya. di biasa itu Customer lokal kan mix dan match. Di biasa itu mix dan match. Ini rompi anti peluru ini ya, bisa diginiin sama ini ya. Tapi ini luar biasa detailnya. bisa. Luar biasa ini ya. Luar biasa detailnya dan bisa dengan biru dengan putih. Pas banget. Kalau kita lihat di sini, wah luar biasa. Apalagi dipasangin dengan ini. Iya. Ya. Mix dan match. Kenapa biasa itu akhirnya dia menjadi brand yang memang benar eksklusif dan tidak biasa jadi brandnya. Ya, brand yang tidak menjadi biasa. Oke, nah apalagi yang mungkin bisa Anda ceritakan tentang brand biasa ini? Jadi kalau brand biasa itu dia bersifat versatile. Versatile itu gimana? Dalam satu produk itu bisa dipakai berbagai macam. Berbagai macam ini. Jadi misalnya ini Mana? kain ini bisa Oke, dijadikan dilihatin sama teman-teman. scarf. Scarfnya. Scarfnya juga bisa dijadikan sarung. Oh, dipakai sarung. Oh, Iya. baru tahu saya. Misalnya ini sarung. Ini Ya, bisa pakai rona ini guys. Ya, bisa dijadikan dress. ya. Oh, eksklusif sekali. Iya. Tapi Jadi dressnya itu kayak dress-dress pantai gitu juga. saya bisa. ingin merasakan. Oh, ternyata memang luar biasa. Memang luar biasa kainnya ya. Sejuk banget ya. Iya. Ah. 100% sutra. Setelah ya. Nah, selain itu, apa yang menyebabkan dia menjadi eksklusif biasa ini, Indah? Di eksklusifnya itu sendiri karena dia itu bahannya impor dan Bahannya impor. bahannya impor dan perlu diketahui kalau misalnya bahannya biasa itu kita kerjasama sama produsen yang hanya produksi bahan khusus untuk biasa. Oh, jadinya Kalau brand lain itu pasti tidak sama bahan. tidak sama bahannya. Oke, tidak sama bahannya. Jadinya
bahan yang diperoleh oleh brand biasa ini khusus ada yang menciptakannya bahannya. Jadi produsennya khusus. Oke, good. Terima kasih. Oke, Indah, terima kasih ya. Silakan balik. Oke, balik sini yuk. Yuk, balik yuk. Tolong di papah nih. Tidak bisa jalan soalnya teman saya nih satu. Awas jatuh nih. Oke. Nah, mundurin lah kita apa? Kasihan kepalanya nggak kelihatan juga. Oke, guys, Anda lihat tadi bagaimana Indah menjelaskan bahwa kenapa biasa itu menjadi benar-benar eksklusif ya. Eksklusifnya tadi yang Indah bilang tuh kenapa? Karena dia materialnya itu memang benar-benar import. Iya. Benar-benar import dan yang produsen dari bahannya itu sendiri juga punya khusus untuk biasa aja. Biasa aja. Jadinya ketika ada brand yang lain bikin biasa seperti ini, belum tentu bisa sama kualitas dengan ini. Jadinya memang kualitasnya benar-benar eksklusif banget. Ya, itu yang kita sebut dengan eksklusif. Oke? Oke, guys. Mungkin dari Jakarta dan Lombok ada yang bisa nambahin? Dari Jakarta, Dina gimana? Ada yang nambahin bisa nggak? Mungkin kenapa terbilang mahal karena desainnya juga ya Pak, desainernya dari Italia itu yang bikin mahal ya Oh, Pak. desainer dari Italia juga. Oh, Ya. iya, desainer juga dari Italia. Oke. Kalau dari Laili ada tambahan nggak? Kalau terkait bahannya sih, aku bisa nambahin produksinya. Kan kalau biasa itu kan berbagai cara, kayak yang tadi kakaknya bilang ada yang ditenun pakai tangan. Terus di Lombok juga ada beberapa item yang dia pakai aplik ribbon. Itu kan emang agak difficult ketimbang yang lain, itu yang buat dia mahal. Jadi kayak nyatuin satu kain dengan kain yang lain itu difficult sih. Untuk Oke. cara produksinya selain dari bahannya 100% linen itu sih tambahan dari saya, Pak. Oke, thank you Makasih. ya, Laili ya, bagus sekali ya. Oke, teman-teman Surabaya udah nambah banyak lagi ya. Gimana komennya? Sampai sejauh ini masih kuat? Oke, tim Surabaya masih kuat. Oke, tambah lagi ya. Tambah lagi banyak ilmunya. Oke, tadi udah segmen role play-nya kita lihat di sini. Nah, Anda sudah lihat sebagai bahwa role play-nya sudah jalan ya luar biasa lah dengan tadi meskipun ada perbedaan-perbedaan dikit dengan eksklusif. Nah, kalau counter back-nya dari warna kurang cerah itu kayak gimana bisa kita counter back? Kalau warnanya kok desainnya minimalisnya, ada nggak desainnya yang lebih genjreng, lebih juga gitu loh ya? Ada nggak Indah? Ada. Oh, jadinya ada yang sederhana, ada yang genjreng juga. Iya, ada. Jadi koleksi biasa itu ada kategori basic. Ah, Kalau kategori basic itu dia warna-warnanya basic kayak hitam, putih, grey kayak gitu. Oke. Nah, ada yang color based on season. Based on season. Iya. Guys, catat Surabaya, catat. Basic ada sama based on season. Based on season. Jadinya seasonnya tiap tahun berubah. Iya. Tiap tahun berubah. Oke. Dia gambar ini, satu tahun ini gambar monyet, besok gambar naga kayak gitu kan. Ya. Oh, ada seperti ini ya. Jadinya based on season juga ada. Iya, jadi hanya customer cari warna yang ngejreng gitu kan kita kan saking eksklusifnya kita tidak bisa setiap saat kayak ngikutin kemauan customer kan kita punya konsepnya sendiri. Oh, konsepnya sendiri. Ya, sekarang ini kan konsepnya indigo blue. Indigo blue. Ya, indigo blue. Tahun depan mungkin beda ya. Oke, indigo blue desainnya. Oh iya ya benar ya. Itu yang kita lihat sebagai apa namanya? Jadinya ada basic konsep, kemudian ada yang disebut dengan season konsep ya, seasonnya, bukan sistemnya. Sistem konsep ya. Oke, nah itu yang kita lihat dari segi warna dan minimalisnya. Nah, kalau umpamanya, apakah ada garansinya tentang color-nya? Sebenarnya kalau kita lihat dari sini kan warnanya yang semakin lama itu semakin bagus. Iya. Nah, apakah itu ada jaminan khusus dari biasa itu sendiri? Ada.
Mbak, jaminan kita memastikan dan meyakinkan customer Oke. itu seyakin-yakinnya bahwa emang barang ini nggak bakalan luntur. Ah, Yang warna ini juga kita karena proses tadi itu proses pencelupan, betul, betul. pengeringan itu kan berkali-kali. Jadi kita pastikan barang ini 100% Hmm, handmade dan handmade. tidak bakalan luntur. Tidak bakalan luntur. Iya. Ada jaminannya. Ada jaminan. Kalau umpamanya sampai luntur, saya balikin boleh nggak? Oh boleh, kan Boleh. kita memang meyakinkan nggak luntur karena ini proses alami ya Pak ya. Ya, alami. Kecuali kelunturan bajunya mereka, Oke. karena dari awal kita udah yakinkan, Oke. kasih tahu cara penyimpanannya, Penyimpanannya. cara Oke. dicuci pun kita sudah sampaikan ke Oke, customer. good. Care labelnya di Ya. bagian Di kiri. dalam. Oke, labelnya ada. Tidak boleh dicuci dengan mesin cuci. Iya. Tidak boleh digantung di tembok. Pakai putih. Putih. Di tembok kan bisa hilang soalnya. Oh ya, dicuri. Oh ya, tapi tidak boleh dijemur langsung dengan langsung sinar matahari ya. Nggak Iya. boleh. Untuk jadinya dijemur dekat-dekat aja, agak jauh Iya. saja. Tidak. Soalnya mahal ini. Iya. Ya, dijemur jauh-jauh, itu hilang. Kasar. Hah? Cuma boleh di dry clean. Oh, dry clean aja. Oh, ada juga yang di dry Dan clean. Ada yang bos. hand wash. Kayak dicelup aja karena dia kan silk. Dan ada yang beberapa nggak boleh disetrika. Oke. Kayak yang gelin itu ya Iya. punya itu memang harus keras. Cara penyimpanannya Ya. pun Ya, harus harus diperas ya, diperas ya, gitu ya. Jadi stay. kalau kita lihat biasanya ini brand biasa ini adalah anti mesin cuci, benar nggak? Jangan Iya. mesin cuci ya, jangan mesin cuci, dia modelnya lebih konvensional, dirawat dengan hand wash jadinya, dengan perawatan tangan. Oke, nah tadi kalau saya lihat itu dari segi perawatan, dari segi brandnya, dari segi material, Anda sudah lihat tadi material segala macam. Kita lihat bagaimana sih mendeliver barang-barang ini bisa sampai ke customer. Nah, oke, selling point-nya kita lihat di sini ya, selling point-nya kita lihat dari di sini saya akan lihat di segmennya selling point. Nah, selain kualitas material, craftsmanship, apa saja yang bisa dijadikan selling point harus kita ke customer? Selling point-nya apa aja? Nah, mulai dari Tiara dulu. Selling point-nya apa? Dari secara general. Biasa itu eksklusif. Eksklusif. Terus habis itu dia handmade. Handmade. Desainnya juga yang dibilang sama Deva Jakarta tadi itu dari Itali. Dari Itali. Ya. Dan ini untuk pelancong-pelancong yang penggemar fashion itu memang dia itu punya bahan yang sangat ringan, mudah digunakan, Ya. dan dari segi desain pun hanya biasa yang punya. Hanya biasa punya. Ya. Kalau Indah gimana? Ada tambahan dari ini dari selling point yang bisa ditonjolkan kepada para customer? Kalau yang saya bilang tadi itu dia versatile, bahkan ada jaket yang bisa dibolak-balik Ya, modelnya. Oke. Dari wearable kita sebut ya. Ya. Wearable, nyaman, bisa dibolak-balik, oke, bisa. Oke, apa lagi? Skirt itu bisa dijadikan dress, dia tuh dress, bisa skirt, bisa dress. Oh, Jadi satu produk itu bisa dipakai berbagai macam cara, oke. ketiga cara. Multi use, ya multi use bilangnya guys ya. Ada multi use bisa dipakai, ada yang bisa dipakai. Wah, kalau saya nih celana jeans bisa dipakai Iya. jaket, umpamanya kalau ada ya seperti itu ya. Oke, dari Dinda ada tambahan lagi untuk selling point. Mungkin dari kita perlu tambahan dari teman-teman dari Jakarta. Selling point-nya apa yang mungkin Dinda dapatkan di lapangan kemarin kuncinya? Selling point-nya paling ini bajunya tuh kayak bisa untuk dipakai ke kantor, bisa untuk santai, Di bisa kantor. Oh. ya. Contoh tasnya juga bisa kayak yang jeans bag itu ini bisa dibawa buat ke kantor, bisa dipakai jadi bisa dipakai buat main sama bekerja juga bisa, karena itu masuk laptop juga.
Oke, bisa masuk di sana ya. Jadinya hal-hal seperti ini nih bisa kita sebut juga kenyamanan ya, kenyamanan. Bisa habis habis kerja dia langsung ke Dugem, oke bisa. Habis kerja dia mau kemana? Oke, silakan mau jalan-jalan ke mall, silakan. Ini jadinya dia nggak perlu ganti-ganti baju ya. Itu yang bisa dilihat dari selling point dari biasa. Oke, dari Laili, gimana Laili? Ada tambahan? Silakan Laili. Senyum-senyum dari tadi. Kalau kalau aku pribadi sih nggak jauh beda sama kakak-kakaknya, kayak Nah, bahannya itu hmm, 100% linen, terus cara hmm, produksinya, terus ada hmm, beberapa item yang bisa dibolak-balik, terus ada juga hmm. yang item satu bisa digunain jadi bel, jadi kalung, jadi Ya, aksesoris lainnya gitu sih. oke, good, oke, terima kasih. Nah ini udah nambahin. Nah, Kasih. kemudian dari selling point-nya, untuk biar tadi kan udah banyak sekali selling point-nya. Nah, kalau kita mau bicara ngomonginnya dalam 30 detik sama customer, apa yang ada selling point-nya 30 detik, apa aja yang harus dibilang? Yang paling top-top aja, apa aja? Menurut Indah dulu yang dari domestik. Eh, kan karena cepet nih, Hmm. customer pasti ngeliatnya pakai mata desain nih. Desain Iya, pertama. Desain pertama. Desain. desain. Saat itu customer penasaran terus dia pegang bahan, jadi kita ngomongin bahan. Oke. Desain dan bahan selama 30 detik. Kemudian kalau Tiara gimana? Eksklusif sih. Eksklusif. Oke. Ya. Kalau Dinda di Jakarta gimana? Kalau selama 30 tamunya buru-buru, kenapa mahal ini barangnya seperti itu? Coba 30 detik. Karena unik. Unik. Oke, ini unik barangnya. Oke, kalau Laili gimana? Jawabannya 30 detik. Kalau aku bahannya Tamunya 100% nggak ada campuran bahan yang lain dan juga kebanyakan itemnya handmade. oh lebih dari 30 detik itu lebih itu kayak gitu nggak bisa 30 detik dalam kita ungkapkan dalam 3 kata gimana Eh, Lele 3 kata aja Fabriknya 100% nggak ada, fabriknya 100% linen. fabriknya 1%, fabrik 100% fabrik gitu ya bahan 100% original. Oke, kita bisa Ya, USP-nya di sini. Nah, kemudian melanjutkan dari segi ini ya, kita discuss-nya di sini jadinya tim Surabaya dapat knowledge-knowledge-nya banyak ya, belum pernah yang ada seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dia dilakukan untuk pertama kali customer datang ke biasa. First impression-nya kayak gimana? Apa yang harus Anda lakukan pertama kali ketika customer masuk ke dalam biasa dan pegang brand Anda? Pertama kali, Tiara. Dulu Ya, ya, welcome to Biasa. ya, oke. This is our exclusive brand from Bali Ya, oke, with Bali. Italian designer Oh, and Bali designer. Bali designer. Oke, itu yang dari internasional. Oke, kita bicara nasional sekarang. Dari Indah gimana? Kalau dari saya, yang pasti saya ngomongin tentang desain dari Italia yang kayak tadi, Oke, desain Italia. dan desain yang bisa dipakai macam-macam gitu, kayak celananya bisa dipakai Oke. Bisa dipakai kerja juga, bisa dipakai kerja dan bisa pakai dibudegram seperti yang tadi. Oke, oke. Apalagi kira oh, first impressionnya itu ya yang dikasih ya. Oh ini brandnya bisa dipakai kemana-mana aja, bisa dipakai ke kantor, bisa dipakai jalan-jalan ke mall, bisa. Itu yang bisa diginiin sama. Benar kan? Nah ya. Oke, dari Dinda mungkin first Kalau impression dari first ya impression kalau untuk dari customer. saya ini lokal brand, produksinya di Bali dan desainernya dari Italia, lebih eksklusif. Lebih eksklusif. Oke, Ya. itu ini desainernya dari Italia ya. Dia tapi tinggal di Bali. Di brandnya eksklusif. Oke. Kalau Laili, gimana? kalau aku sendiri, kalau emang dia dari awal nggak tahu biasa sih, kita Ya, mainnya di product knowledge ya Pak ya. Kayak ini Ronaldo produksinya apa? di Bali, terus desainernya orang Itali, ya, Oke, dan bahannya desainer. juga. Oh, orangnya gimana? Aduh, Pak. Karena banyak orang jadi kurang fokus. Nah, Laili kenapa? Dicandain sama temannya ya. Ya.
Ya. Oke, Kayak jadinya greeting sih awalnya, Pak. oke. Lebih pentingnya sih greeting, kasih senyuman. Terus Hmm, kita berusaha buat open touch, touch her sama win her. oke. Jadi itu Oh, jadiin kita bisa loyal customer. oke. Udah open unforgettable service udah masuk sana yang hebat. Kasih, Oke, Pak. oke, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa yang di first impressionnya untuk memperkenalkan brand biasanya customer itu biasanya, oh ini brand jangan sebutin Bali sebenarnya terlebih dahulu. Ini desainernya dari Italia. Ini brand eksklusif dengan material yang sangat khusus. Itu yang bisa Anda catat pegang. Oh, ini brand apa sih? Biasa kok mahal sekali. Oh, brandnya ini brand desain dari Italia. Kemudian Itali dan produknya eksklusif dan materialnya terbuat dari bahan-bahan yang sangat istimewa. Oke, itu yang bisa Anda jelaskan kepada first impression to a customer. Nah, kemudian kalau kita lihat kita punya selling point-nya seperti yang kelima ini kita lihat seperti kualitas material, craftsmanship, kemudian nilai filosofis. eh, Kemudian kita bicara di lapangan. Di lapangan itu biar tidak terdengar klise itu kayak gimana dia? Gimana ya dia? Biar tidak textbook banget gitu loh ceritanya. Biar tidak, oh ini bahannya dari ini. Iya. Kayaknya udah baca buku, baca ada nih. Gimana kira-kira ininya? Biasanya pas kebiasaannya mereka tuh lebih ke gini sih Pak, bahan Apaan? itu, dan mereka tuh, oh ini loh bagus banget, kok bisa barang sebagus ini ada di Bali. Oh, oke. Karena mereka itu kebanyakan pelancong yang udah keliling luar Luar negeri ya, oke. Iya, jadi kita tuh kebanyakan menjelaskan, iya karena cuma di Bali aja yang menyediakan bahan seperti ini. Hmm. Kan kalau saya menjelaskan ke tamu-tamu yang dari saya tuh dari ibaratnya dari Itali, kebanyakan dari Itali. Ya. Jadi saya kalau bilang, oh ini desainer dari Italian, kayak mereka, oh aku juga dari Itali. Oke. Jadi saya lebih ke, ya ini pembuatannya pure dari linen yang didesain orang Bali, desainernya dan Itali. Iya, oke. Kerjasama untuk menghasilkan barang yang seperti ini. Oke, itu yang biar tidak terdengar klise ya, guys ya, teman-teman di Surabaya. Nanti kalau ketemu yang mungkin customer yang dari luar negeri, jangan langsung bilang ini desainer Dari Italia, Italia. tapi ini materialnya khusus segala macam ya. Bilang materialnya khusus, jadinya bisa disesuaikan nanti ya. Ketemu dengan customer yang kalau yang di Indonesia gimana? Justru kita biasanya tonjolin yang Italia. Italia, oke. Ini import Oke. Oh, Italia, oh bagus itu kan fashion itu di sana. ini import nih. Kayak gitu loh ya. Ya, Itu beda-beda. pride-nya beda-beda ya. Jadinya itu yang kita lihat. Kalau customer-nya udah lokalan seperti itulah cara jawabnya. Oke, nah dari selling point-nya itu, nah kemudian kita lihat dari the art of delivery-nya. The art of delivery-nya di sini bagaimana sih caranya pertama convert customer yang ragu-ragu, yang takut dengan harganya itu kepada membeli. How you convert customer from non-buyer into buyer? Jadinya bagaimana merubah customer yang tadinya lihat-lihat, takut lihat harga, kemudian bisa beli. Gimana menurut caranya? Nitera gimana? Saya nyamanin dulu mereka Dengan apa? dengan menyentuh, Oh, kasih dia sentuhan. hand, Ya. touch, terus habis itu kita suruh coba. Suruh coba. Pasti, ya. Coba. You can try. Oke. Take your time for lihat-lihat gitu Pak. Oke. Lihat gitu. Biar lihat barang ya. Lihat-lihat bisa menyentuh semua. Kalau di sana displaynya kita kan banyakan itu perempuan. Jadi kalau yang cowok ada cuma nggak terlalu banyak kalau Ya. di kita. Jadi kita, oh ini loh mengenalkan semua koleksi kita ke dia. Jadi mereka juga biar merasakan. Oke, merasakan seperti itu ya. Kalau dari Indah sendiri gimana? Bagaimana
mengkonvert customer yang tidak belanja, tidak mau belanja, hanya lihat-lihat aja menjadi belanja, itu kayak gimana caranya? Ya, pasti ada customer begitu Harganya Pak. Shock ini dia. kan gitu. Ya. Kita kayak validasi aja dulu, iya Pak, memang mahal karena kasih tunjuk Oke. kayak gitu. Guys, teman-teman Surabaya, oke, dengerin tadi apa yang dibilang sama Indah, bahwa di sini kita lihat bahwa dia bilang, Bapak, Ibu, ini barangnya memang mahal. Iya. Ya, memang akuin, validasi, mengakui tersebut dulu. Jadinya itu adalah ilmu psikologi yang bisa Anda praktikkan nanti di lapangan. Terus lanjutin. Ya. Setelah itu kan pas kita kasih tunjuk, Ya. kasih pegang gitu, terus dia kan, oh iya ya, jadi di sana tuh kita jelasin bahwa barang ini mahal tapi worth it. Barang worth it-nya dari apa? Worth it-nya dari pas dia coba, Iya. mungkin dia ngerasain nyaman, terus kita jelaskan secara material bahan bahwa ini long lasting, Iya. jadi dia merasa, oh dengan harga segitu worth it lah saya punya ini. Ya, oke, very good ya. Kalau kita lihat dari sananya. Nah, kalau dari tim Jakarta mungkin ada nggak yang dari Dinda mungkin ada pendapatnya gimana Dinda? Biasanya kenapa barang ini mahal? Pertama, sama seperti kakaknya, iya betul ini memang mahal dan memang Ya. sama juga di domestik itu yang pertama kita sounding pasti karena desainernya dari Itali. Itu sih kalau memang di domestik kita soundingnya gitu, memang mahal, desainernya dari Itali, kita kasih bajunya ke dia, dia suruh pegang, kualitas bahannya itu seperti apa, lalu kita suruh coba. Memang kalau kita lihat itu kelihatannya biasa aja, tapi setelah dipakai sangat cocok gitu sama, "Oh ini bagus ya Mbak," gitu, "pantes gitu mahal," gitu sih. Oke, good guys, kita dengar di sini ya. Pengakuan pertama ini memang barang biasa. Kasih tes ke customer-nya untuk nyoba. Itu kasih coba. Samain dengan apa yang dibicarain oleh tadi diutarakan oleh Dinda tadi, ya. Ini barangnya biasa, tapi kalau sudah dipakai menjadi luar biasa. Itu yang menyebabkan beda ya. Oh ini coba aja pakai Pak, silakan pakai. Coba dites jadinya luar biasa. Oke, kalau dari Laili sendiri gimana Laili? Kalau customer-nya gini rame nyarinya. Kalau Laili sendiri gimana? Laili gimana? Kalau Laili sendiri? Mohon maaf Pak, kurang jelas karena lagi briefing ini. Oke. Sorry. Ya. Ya Laili sendiri gimana menurut pendapatnya Laili? Kalau ada customer yang bilang ini, oh ini brand biasa kok mahal harganya yang pertamanya itu gimana? Biar langsung ketemu dengan customer Emang itu. kelihatannya biasa, tapi material yang digunain nggak biasa. Terus kalau Nggak emang udah biasa ya dipakai jadinya. baru kelihatan rasa coolnya, terus mewah istimewanya kelihatan. Oke. Jadinya itu yang bisa kita pakai sebagai kalimat opening line ya, guys ya. Opening line ya. Ini brandnya biasa, tapi Pak kalau udah mau coba itu menjadi luar biasa. Itu menjadi opening line-nya guys. Teman-teman Surabaya mungkin itu yang bisa menjadi patokan. Nanti kalau ini brandnya biasa, brandnya nama biasa Bu. Ini memang mahal, ini brandnya biasa. Tapi kalau Ibu sudah coba akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, itu yang jadi gininya. Nah, kalau kita lihat ya, pernah nggak kira-kira di sini Anda lihat mau mendeliver barang itu sudah sampai ke customer itu barangnya udah dibeli udah di-purchase sama customernya dari beli. Tapi untuk meyakinkan bahwa duit yang dia belanjakan sama kita itu tidak sia-sia, gimana caranya? Ya. Ya, barang yang desainnya tidak ada di brand lain. Tidak ada desain brand di tempat lain, di brand lain. Oke. Itu inspirasi desain itu sendiri. Inspirasinya? Ini inspirasinya dari koin. Dari koin ya? Ya, koin.
Dia makanya dia namanya Mercoin. Mercoin ya. Mercoin. Contohnya ini ya. Ya, di brand lain nggak ada yang seperti ini. Brand lain nggak ada yang mungkin bisa menyamai kualitas dari barangnya ya. Dan Desainnya. Oke. Kalau Dinda sendiri gimana untuk biar customer-nya nggak sia-sia ngabisin duitnya dia, gimana caranya? Kita suggest untuk mix and match dengan sesuatu pakaian yang dia punya. Make sense. Misalnya biar dia nggak ibaratnya dia nggak sia-sia beli satu barang gitu, misalnya yang cetar gitu mungkin ya. Ibu kalau ibu punya celana warna beige itu ibu bisa mix and matching sama yang ini. Kalau misalnya punya yang warna seperti ini bisa yang kayak gini. Jadi dia merasa beli satu itu dia bisa akan pakai terus kayak. Oke. Bisa dipakai terus menerus guys. Bisa dipakai terus menerus ya. Oke. Bukan caranya untuk mix and match. Bisa dipakai terus menerus, kemudian bisa di mix dan match. Kalau di mix dan match-nya bisa nggak beda brand kira-kira? Beda, yang penting warna sama bahannya senada. Bahannya senada, oke. Bahannya bisa senada, oke. Bisa di mix dan match, itu tekniknya. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini, ya. Mix dan match-nya bahannya tergantung juga biar sama brandnya juga bisa sama. So that's why teman-teman di Surabaya karena ada kata mix dan match-nya, at least di Surabaya itu bisa menjualkan bisa mendeliver bukan cuma satu barang. Ya, mix dan match. Karena tergantung dari mix dan match. Kalau Anda customer-nya beli yang ini, apa namanya? Scarf-nya apa pasangannya? Apa aja pasangannya? Bisa ini, oke. Bisa 2, bisa 3. Nah, tadi pagi tuh siapa yang jualan di Jakarta itu sampai 5 pieces itu? Gila itu. Tadi Yang pagi. pertama itu Dewi terus Dewi, tadi ya, siapa namanya? Dewi Utami. Sebelum saya join training juga tadi saya jual 4 pieces sih, Pak. Oh, berapa pieces tadi? 4 pieces tadi sebelum join training. Gila guys, mix dan match. Begininya, key-nya. Ya, mix dan match ya. Gimana? Coba bisa share Dinda sedikit kenapa Anda bisa mix and match-nya? Gimana tekniknya mix and match-nya? Iya, kebetulan memang tadi ibunya mau lihat-lihat kalau ada yang cocok, ada yang unik, saya beli. Terus dia lihat kemeja, ya dia memang katanya saya mau cari kemeja nih Mbak. Saya suka warna putih ya. Saya kebetulan memang biasa itu satu style dia ada beberapa warna. Jadi kayak saya kasih beberapa style yang ada warna putihnya dan ada baju dan dia tuh biasanya satu style ini dikasih one set Pak. Jadi ada bajunya, ada celananya. Padahal itu terpisah. Jadi kita, oh ini ada celananya juga loh Bu, ini ada bajunya juga loh Bu. Oh ini one set ya Mbak, iya tapi terpisah juga bisa. Tapi kalau Ibu mau beli 2 lebih bagus. Jadi match sama yang Ibu pakai atas bawah. Dan Ibu nggak perlu pusing cari bawahannya apa, atasnya apa. Nggak usah, ini udah ada gitu Pak. Oke, very good ya. Teman-teman Surabaya, ini fresh new loh, baru tadi pagi loh. Itu pengalamannya. Oke, nanti saya tanyain pengalamannya lagi. Oke, nah itu yang tadi agak sedikit berhasil ya. Nah, saya mau tanya sekarang, pernah nggak gagal teman-teman di sini gagal ngobrol sama customernya sudah berbusa-busa, mulai stres, ya, udah berbusa-busa mulutnya, kemudian customer itu gagal terdelivery barang itu. Pernah nggak seperti itu? Coba ceritakan Tera. Sering guys, sering. Ya. Oke, kita lihat. Di internasional itu kita bertemu dengan semua negara. Jadi mereka tuh kebanyakan masih bingung dengan harga yang banyak nolnya tuh Pak. Jadi, nolnya. Ya kebanyakan tuh tamu dari India. Mereka kan juga masih bingung tuh. Jadi kita udah menjelaskan, ini mereka tuh ambil dia langsung bawa ke kasir terus kita kasih tahu harganya. Jadi yang harga 3 juta itu mereka pikir 300.000. Oke, dari hal itu Linda Tiara belajar apa jadinya pelajaran? Jadi sebelum itu kita langsung convert ke mata uangnya mereka. Kan itu
dari mana, nanti saya bantu untuk convert ke Oh, mata convertnya. uang mereka. Oh, akhirnya belanja nggak dia? Belanja Oh. pada akhirnya Iya, pada akhirnya. belanja Oh. karena dia datang yang tadinya ngambil banyak udah asal nih, Iya. jadinya dia lebih menghargai barang itu. Kadang Oke, sedikit diambil dari Iya. lebih sedikit diambil. lebih sedikit tapi tahu oh, barang ini tuh eksklusif mahal. Jadi Hmm. saya nggak semena-mena, kadang kan ada tamu yang Ya, banyak. langsung gini. Ambil aja. Kalah ya, kalah. Oke, itu dari internasional. Nah, dari domestiknya gimana, Ida? Pernah nggak ketemu customer tuh gagal akhirnya mendeliver barang tersebut ke customer tuh? Pernah nggak? Iya, pernah. Waktu itu apa namanya tuh meskipun tamu lokal, cuman kadang dia sempat salah lihat harga juga. Ya, salah lihat harga. Mm-mm. Oh. Setelah itu pas dia udah saya jelaskan gini dan dia nyoba gitu. Nah, pas di kasir, pas di totalannya itu Ya, dia, padahal dia sebelumnya sudah dapat lihat gitu, Ya. sudah saya gini, dia kaget sendiri gitu. kaget sendiri. Iya, ternyata dia salah lihat 0. Salah lihat nol. Oke, salah lihatnya. Dah, dari pengalaman itu Indah belajar apa? Jadi sebelum customer-nya kayak misalnya udah selesai coba nih, Hmm. mohon maaf, saya langsung infokan harga satuannya berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi pas di kasir lihat totalannya nggak kaget. Oh, nggak kaget. Ya, jadinya itu yang harus belajar. Ini konfirmasi, rekonfirmasi harganya. Karena di sini nol kita banyak ya. Iya. Oke, nol. 1,00 gitu. Oh, nol. Ya, itu yang harus hati. Nah, kalau Dinda sendiri yang di Jakarta, gimana? Pernah nggak mengalami kasus gagal? Gagal story, bukan success story-nya, gagal story-nya. Kalau gagal sampai nggak jadi beli sih enggak ya Pak, paling kita sounding. Oh, Untuk customer lokal sudah pasti dia tahu gitu, tahu harga gitu, apalagi yang sudah tahu ah, biasa. Nah, ah. PR-nya ini yang customer luar, contoh satu Arab, itu Arab kayak kita tuh harus bener-bener kasih tahu harga itu segini, harus kita totalnya segini rupiahnya, terus kita ke mata uang dia ke rial segini gitu. Oke, kata dia, ya udah kita transaksikan. Soalnya kita udah ke rial kan nih. Dia bilang oke. Hmm. Terus beberapa menit kemudian dia balik lagi. Katanya mau ditukar ini kemahalan. Oh nggak bisa. Karena kami sudah memberitahukan harganya segini, sudah dirialkan segini. Dan bapaknya juga kan bilang oke. Terus dia kayak nyadar, oh Hmm. iya tadi kan udah dikasih tahu. Oh ya udah deh gitu. Hampir gagal sih, tapi kita udah yakinin lagi, kita konfirmasi lagi bahwa kita sudah make sure harganya tuh segini gitu, Pak. Oke, oke. Di sini kalau kita lihat di sini masalah harga ya, masalah harga konfirmasi dulu harga dengan nol seperti itu biar nggak gagal. Ya, kalau dari Laili sendiri gimana, Laili? Pernah nggak gagal sampai udah ngoceh ngomongnya, akhirnya nggak jadi. Oh, ya nanti aja ya next CLBK. Tahu CLBK? Pernah, Pak. Chat lama beli kakak. Ya. Oke, Pernah dulu silakan itu Laili. pernah dulu itu customer dari Kuala Lumpur. Dia awalnya belum tahu biasa kan. Terus pas mampir ke toko kita itu ya udah dia suka kayak detail desainnya, kayak suka kaftan yang warna putih hitam. Nah itu kayak dia mau borong waktu itu. Yang borong. Nah pas udah di kasir dia kaget, sama juga dia kaget totalnya berapa, tapi tetap dia beli satu item kalau nggak salah dulu. Tetap dia beli satu Item ya. item. Ya. Oh, oke. Oke, akhirnya tetap dia beli satu item aja. Ya, tetap dia beli, tapi nggak semua. Di awalnya galak, wow segini, Ya. wow banyak beli tuh. Akhirnya dikasih Pak satu ya. Untungnya dapat satu. Nah apa? Ya, At least untungnya ya. dapat. Capeknya Ya. kebayar, Pak. Capeknya kebayar ya. Oke, terima kasih Laili ya. Kasih, Nah, ya. tadi udah yang gagal story sekarang. Nah, kita lanjut ke segmennya success story-nya. Segmen success story-nya di sini. Kalau Tiara sendiri, success story cerita yang paling hebat yang pernah Anda alami selama di biasa itu kayak gimana? Sampai Anda mengenangnya sampai sekarang. Coba ceritakan, Mas Anda. Ya. Dari Prancis. Hmm. Dia cewek. Hmm. Dia benar-benar nggak tahu nih Pak tentang biasa, Iya. tapi dia penikmat linen, cotton, silk gitu. Terus habis itu dia nanya,
ini tuh brand dari mana? Oh ini saya jelaskan dari biasa yang awalnya tuh cuma kepo, terus nanya harganya berapa gitu. Terus saya, oh harganya seperti ini. Akhirnya dia mau mencoba. Saya pilihin, ya udah bisa kamu pilihin untuk yang cocok untuk saya. Akhirnya saya keluarin semua koleksi saya. Terus itu saya untuk silakan untuk mencoba. Mencoba. Awalnya saya berpikir, nggak mungkin dia mau beli banyak. Karena kan baru tahu brand satu. Yang kedua baru tahu bahwa ini tuh desain lokal. Terus habis itu saya silakan coba, oh kamu punya aja. Saya mix match, terus ada aksesorisnya, ada bagnya juga. Terus saya kasih tahu selagi dia mencoba tuh saya kasih tahu ini cara makainya seperti ini. Saya temanin tuh Pak di dalam, sampai di dalam tuh saya kasih biar dia benar-benar paham dan nyaman. Ya, nyaman. Saya mainin dia untuk dia benar-benar suka dengan brandnya. brand itu. Itu akhirnya dia, ya udah aku mau beli ini sampai akhirnya 35 juta. Oh, 35 juta. Berapa pieces itu? 15 pieces. 15 pieces. Wow, pakaian seminggu ya. Iya. Kalau saya mungkin itu pakai 2 bulan. Benar-benar dihormati tuh karena dia tuh juga nggak yang ini kamu nggak. Gimana menurutmu? Aku pakai ini bagus apa enggak? Bagusnya ini di-match sama apa? Terus dia tuh, oh ya udah, aku percaya sama kamu, bahan dan warna apa yang cocok buat aku. Makanya itu saya merasa tamunya benar-benar friendly. Friendly ya. Tamunya itu bilang friendly ya. Tamunya bikin friendly ya. Nah, dari sana itu Tiara dapat ilmunya yang kayak gimana sih dapatnya? Ya, jadi kita tuh nggak boleh tamu datang langsung kita kayak banyak ngomong dulu, nggak. Kan space biar dia nyaman dulu. Comfortable-nya itu yang penting. Catat itu. Catat. Banyak di internasional tuh kayak kita lihat orang yang pakai bajunya biasa aja. Kebanyakan tamu-tamu bule yang pasti ya itu tuh cuma pakai baju ya udah kopongan aja gitu, kayak celana pendek gitu. Padahal mereka itu juga punya uang untuk spend banyak gitu Pak. Iya. Bukan berarti celana pendek tidak bisa beli. Tidak bisa beli ya. Semua bisa beli ya. Good. Nah dari pengalaman itu jadinya kita tidak bisa mendiskriminasikan orang dari penampilannya. Lihatlah, don't judge the book from the cover. Jangan salah nanti yang repotan ini, saking lamanya. Dari Indah sendiri success story-nya gimana, Indah? Story yang kesan itu baru terjadi bulan Desember kemarin. Desember. Ya. Jadi hangat nih. Ya, kalau di Bali domestik itu kalau udah di atas jam 8 malam itu kan sepi banget ya. Sepi ya. Nah, saya itu kedatangan customer dari Manado itu jam 10 malam. Jam 10 malam? Wah, Jam tutupnya sih jam 2. Jam 2. Itu dah. Nah, itu customer-nya itu dia belum tahu biasa. Dan customer-nya itu dia agak berisi ya. Nah, sementara kalau model-model biasa itu yang dia suka tuh rata-rata transparan. Dan dia tuh orangnya tinker banget. Tapi dia kayak, Mbak pegang Mbak, tolong pegang Mbak. Jadi dia cepet-cepet, tapi mikirnya lama gitu. Agak rewel ya? Iya, agak rewel. Dan ternyata dia udah mau boarding. Saya nggak mau dong gitu. Dia udah pegang-pegang, dia harus belanja. Jadi saya, Kak, yang ini cocok buat kakak. Coba dicoba. Kak, yang ini cocok buat kakak. Tambahin sama yang ini. Jadi biar dia itu pede gitu sama badannya dia. Dengan dia yang transparan. Dia tetap cantik pakai itu. Terus akhirnya setelah lama dia gitu. Akhirnya dia yang dia ambil. Ya udah Mbak, saya ambil aja semua. Ambil semua? Iya. Jadi dia insecure sama badannya dia, jadi ambil aja semuanya. Dia bingung karena dia bingung milih yang mana, sedangkan waktunya dekat mau boarding dia, benar kan? Ya, itu kan. Ambil semua. Dari sana dari pengalaman Indah itu apa yang bisa diambil intinya di sana?
Jadi kalau misalnya ada customer dia merasa nggak pede atau misalnya insecure sama bahan Oh, itu, iya bahan itu Bu, badan model-modelnya. ya kita di sana nyoba buat kasih kenyamanan, kasih keyakinan ini bagus kok pakai ini, Oh, kamu ukurannya ya. terhati gitu. Oh, ukurannya. Oh, jadinya ada pujian-pujian. Ya, Pas banget. Iya, ya. pasti ke. Oh iya masa. Wah, sampai ngaseng. Kecap pinter. Kecapnya terus nomor satu jadinya. Di sana lah letaknya. Kalau customer Anda nih semua, apalagi cewek, senang dipuji ya. Benar kan? Udah dipuji, sekuat-kuatnya dipuji. Akhirnya pasti belanja juga. Oke, di sana ada letak gininya, kuncinya. Nah, sekarang saya mau tanya Dinda, success story-nya gimana Dinda? Coba share sama saya kita. Iya, untuk customer kita ini kan di airport ya Pak. Dan untuk di Ya. airport ini mereka pasti dikejar waktu. Bagaimana caranya untuk tepat waktu di depan boarding gate. Dan harus bisa berbelanja juga gitu Pak. Hmm. Jadi saya pernah waktu itu menghandle ibu-ibu masih pagi sih. Cuma dia ada waktu 30 menit. Akhirnya dia coba-coba-coba, dia pilih beberapa item, pokoknya totalnya 28 juta. Tapi untuk sampai ke proses transaksi sampai selesai itu sepertinya nggak cukup Bapak. Jadi bajunya Hmm. sudah dipilih, dia kasih uang ke saya 1 juta sebagai tanda jadi, selebihnya saya lanjutkan via WA dan sisanya dia transfer sambil dia jalan ke pintu gate, barangnya kami kirim ke rumahnya. Gitu. Oke, very good. Oke, applause for Dinda ya. Jadi kunci lo guys, teman-teman Surabaya. Kalau udah kepepet waktunya, udah nggak usah Bu, nggak usah, don't worry. Tetap nanti Ibu kasih aja DP. Oke, Ya, dari sana Dinda belajar gimana Din? dari situ saya belajar menghargai waktu. Bagaimana cara kita memanfaatkan Oke, waktu sebaik-baiknya di saat customer dikejar-kejar time boarding-nya, Pak. time boardingnya. Oke, bagus sekali ya dari Dinda ya. Wow, gimana Ya. time boardingnya? Gimana? Oh, nggak usah ragu, don't worry. Ya, kita akan kirim Dan langsung ke kami di tempat sini itu. sering kok, Pak, interaksi customer by WA karena di sini sangat buru-buru sekali ya Pak customer-nya. Jadi kayak lewat sambil lari megang, "Ini, bagus banget ya Mbak, berapa ya Mbak? Aduh tapi saya pengen banget tapi waktunya nggak cukup nih." Ya udah langsung saya, minta aja nomor WA-nya, lanjut di WA, nanti kita kirim barangnya, selalu seperti itu sih Pak. Oke, very good ya. Oke teman-teman Surabaya nanti don't worry ya. Samping Anda bisa berjualan secara offline, secara online pun juga bisa ya dengan cara seperti itu. Jadinya ada waktu time obstacle, jadinya time frame-nya obstacle, jadinya bisa dipakai solusi seperti yang di Dinda laksanakan seperti itu ya. Iya. Terima kasih Dinda, bagus sekali dari success story-nya. Oke, kemudian dari Laili, gimana Laili? Ada kita Oke, share Pak. ya. Kalau aku sendiri ada beberapa ini sih kayak sukses story. Tapi ada customer Yang yang dari Surabaya kemarin. Dia lebih ya, customernya yang ini socializer. Jadi senang sosial. basa-basi gitu. Nah, pas awal Oke. ketemu sama dia itu kayak udah ngerasa punya relationship sama dia. Jadi kayak tawarin yang ini, match and match yang ini jadi mudah gitu. Kakaknya cocok Hmm. kayak ini gitu kan. Nah, pas awalnya itu dia belanja sekitar 8 juta, 3 Hmm. pieces kayaknya. Terus dia Hmm. bilang kayak, "Kok aku sorry ya sebelumnya, kok aku kemarin ke Surabaya ya, tapi kayak nggak ada yang seret," gitu. Tapi pas Hmm. sama Mbaknya kayak, "Aku beli aja," gitu. Jadinya yang lebih penting itu relationship si customer. Jadi Hmm. dia percaya kalau, kita tawarin buat mix and match yang ini, dia lebih mudah gitu. Hmm. Gitu sih, Pak. Terus, Tapi bagaimana caranya Laili membuat customer itu percaya sama Laili? dari ini menjelaskan product knowledge, terus kayak Hmm. kasih match and match juga kakaknya cocok yang pakai yang ini, terus match and match sama celana juga gitu kan. Dan Hmm. juga apa ya? Apa? Terus dia itu bisa dibilang sering bolak-balik ke Lombok. Nah pas balik ke Hmm. Lombok pasti belanja gitu, pasti mampir meskipun Hmm. nggak selalu nominalnya banyak. Hmm.
Jadi bisa dibilang udah memenangin hatinya Pak, kayak win heart gitu. Oh, Winhard, iya. Wah, Ya, udah ini. Oke, udah Winhard jadinya dekat, mencoba dekat ya terus ya, dekat, Laili mendapatkan bener dekat terus sama Pak. customer. Oke, oke. Nah, Dari dari ini sana juga itu Laili belajar ya, Pak? Dapat pelajaran apa? kayak ini sih dapat pelajaran apapun kelihatan dari customernya tetap kita ngejelasin dengan rasa ikhlas gitu. Kalau Oke, bingung aku oke, Pak. very good ya. Jadinya itu yang kita lihat ya dari pengalaman pengalaman teman-teman. Jadi bisa jadi pengalaman baru untuk tim Surabaya ya. Oke, nah tadi udah kita dengerin semua dari teman-temannya. Oke, kita mau tanya juga di sini. Dari rangkuman semuanya ini, kira-kira dari Tiara sendiri gimana untuk ngerangkum biasa itu produk biasa itu kayak gimana ngerangkumnya dalam satu kalimat itu? Ya, kalau biasa itu kalau saya rangkumkan ya Pak, Iya. itu tuh produk yang desainnya eksklusif dan semua orang tuh bisa memakai biasa ini Mm-mm. kapanpun, Mm-mm. dimanapun, kenyamanan Mm. karena bahannya yang tadi itu nyaman Iya. dipakainya, Oke. terus juga warnanya, Warnanya. Oke. warna dan ke gininya kayak scarfnya ini Ya. itu juga bisa kayak Indah tadi bilang bisa dibikin kayak dress, Yes, yes, segala macam. Oke. jadi Multi-use. gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, very good. Nah, kalau Indah sendiri gimana? Kalau summary dari produk biasa itu dalam beberapa kalimat, apa yang Indah akan bilang? Produk biasa itu eh, apa yang sekilas dia tampak biasa, Hmm. tapi setelah diperhatikan itu ada desain detail yang luar biasa, seperti karya seni, kenyamanan bahan. Oke. Jadi konsepnya itu tuh dia kayak dia sederhana tapi luar Sederhana, biasa. ya. Oke, sederhana tapi luar biasa. Oke, very good. Kalau dari Laili, sekarang Laili dulu. Laili, oke, Laili. Oke, dari rangkuman Pak. semua produk biasa itu gimana? Menurut Anda, kalimatnya dirangkum dalam satu kalimat, dua kalimat. Oke. Aku sorry Kak. Ya, Laili. Ya Pak, sorry. Ah, ah, Kalau untuk produk biasa sendiri dia lebih ke stylish, unik, stylish, unik, ya, fashionable juga, dan fashionable. kelihatan elegan meskipun namanya biasa, kelihatan simpel, tapi kalau udah Ah. dipakai dia elegan. Elegan, oke, elegan. Meskipun brandnya namanya biasa, tapi Iya. elegan. Ya, Ya, meskipun elegan ya. kelihatannya kayak Oke, natural, biasa. natural, natural. Oke, good, Laili. Oke, dari Dinda, gimana? Menurut Dinda sendiri gimana? Untuk saya, menurut saya biasa ini unik. Dia terlihat sederhana, tapi tetap terlihat keistimewaannya, kemewahannya. Oke, namanya biasa, brand biasa, tapi terlihat keistimewaannya semua. Oke, good. Nah, dari sini ya, kita udah nyambung ke komitmennya di sini kita lihat ya. Kalau dari satu kalimat, apa yang Anda sebut dari brand biasa ini? Oke, satu kalimatnya sebutin. Oke, dari Dinda dulu dah. Brand biasa itu apa? Satu kalimat aja. Unik sih Pak, dari awal memang first impression saya dia Satu datang kalimat di aja. Biasanya kayak jargon, itu kayak moto gimana? unik. Unik. Oh, satu kata itu. Satu kalimat. Satu kalimat dong. Satu kalimat. Oke. Come on, satu kalimat. Hmm. Satu kalimatnya apa tentang biasa? Ya, ya. Dia cocok untuk ke ajang bergengsi sih, kayak dia kan sering tampil di Jakarta Fashion Week sih. Oh, fashionably. Oke, yang biasa ya, jadi fashionably. Oke, kalau sekarang eh, dari Tiara sendiri, satu kalimat buat Komen.
Kemewahan dalam kesederhanaan, kemewahan dalam kesederhanaan. Wow, lain ya. Kalau Indah apa? Kesederhanaan yang luar biasa. Kesederhanaan yang luar biasa. Oke. Kalau dari Laili sendiri gimana? Natural but elegant. Natural but elegan. Oke, saya mau tanya tim Surabaya dulu. Tim Surabaya, ada pertanyaan nggak? Tim Surabaya? Senyum-senyum? Banyak Pak, Ya gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? banyak Pak, banyak. Banyak, Pak. Banyak, silakan tanya. Duluan Viva. Ya, oke, silakan. Mau tanya untuk bahan buffen tadi itu campuran apa ya Pak? Mungkin dari linen campur apa? Bisa diulangi lagi? Untuk bahan buffen itu sebenarnya sendiri bahan apa ya Pak? Itu proses pembuatan. Kalau woven itu tenunan gitu. Penenunan. Penenunan Hmm. ya woven. Ya, woven itu penenunan. Oke, ada lagi? Belak-belakan lagi sekarang semua. Kamu cerita. Tadi kan disebutkan desainer sama desain dari Italia ya Pak. Padahal kita lokal brand. Berarti desainernya sendiri itu apa Bu Susana sendiri atau punya desainer sendiri? Desainer khusus gitu atau yang desain hanya Bu Susana aja? Oke, silakan. Untuk desainer, kalau Ibu Susana itu adalah owner sekaligus creative director. Jadi beliau juga yang maksudnya dia Mendesain. approve, Approve. dan meng-approve Oke, dari approve. desain-desain. Jadi nggak cuman Ibu Susana aja sih yang desain. Oh, banyak desainernya. Banyak desainernya, tapi dia yang approve gitu. Oke. Kalau Desain aksesoris beda, oke. ini beda. Oh, berarti kalau kita lihat otomatis jadinya dari Bu Susana ini adalah gininya, desainernya, karena dia yang approve. Kalau tanpa approval dari desainernya nggak akan muncul itu loh. Jadinya kita bisa katakan Bu Susana sendiri, Bu Susana Ferry ini adalah desainer. Oke, very good. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Oke, ada lagi? Ayo, nanya lagi. Bapak permisi ingin bertanya. Surabaya dikasih dulu nih. Ya. Jadi kan untuk dari bahan tadi kan beberapa dari kakak-kakaknya tadi kan bilang bahwa itu untuk dari bahannya tidak bakal pudar atau untuk memakai jangka lama tidak bakal pudar. Itu untuk pewarnaannya apa dia ada untuk metode khusus pewarnaan tersendiri atau bagaimana? Iya, Beberapa customer kan tadi yang beberapa customer biasanya baik yang menanyakan, Mbak ini kira-kira bakalan pudar atau tidak dan ada metodenya kah dia bisa tidak pudar warnanya? Oke, good. Oke, silakan. Tiara. alami ya, pewarnaannya alami, bisa dari tumbuhan. Pokoknya pakai bahan-bahan yang alami pewarnaannya. Kalau memang dia pengen tetap stay warnanya seperti itu, jangan kena sinar matahari langsung. Jangan kena matahari Berarti langsung. diangin-anginin aja ya? Ya. Jangan dicuci, di mesin cuci. Pemutih jangan, ya. Oke. Kalau ntar Anda cuci itu biar dikeringin atau ditiup-tiup. Biar cepat Berarti keringnya. semua rata-rata untuk barang dari biasa ini semua menggunakan cuci tangan ya? Ada yang dry clean, bahkan ada yang only dry clean. Oh, lintre. Jadi khusus dry clean, Mbak. Dry clean ada yang khususnya dry clean ya. Dan rata-rata dia nggak pakai mesin cuci semua ya. Ada beberapa Bisa. tidak disarankan. Tidak disarankan. Kalau memang mau lebih awet. Lebih awet. Kalau lebih awet jangan dicuci-cuci dulu. Ya. Oke, lebih enak ya. Terus mau tanya lagi, sejauh ini dari Jakarta, Bali, Lombok, pernah nggak ada customer datang komplain barangnya rusak atau yang lain-lain gitu, ada nggak? Very good, tanya. Ada nggak?
Belum ada sejauh ini sih. Belum Kalau- ada dari Inter, kemudian dari Indah, ada nggak? Ada. Ada, silakan. Apa yang komplainnya? Dia komplain, tapi dia itu belinya sudah lama, Udah lama, berapa tahun lalu? berapa bulan, tahun 2025 lah. Ya, Habis itu, dan dia bawa barangnya ke sini, katanya kelunturan. kelunturan. Habis itu dia masih bawa invoice-nya, Ya, tapi karena itu sudah lama sekali, kan kita tidak bisa proses. ya. Apakah itu kesalahannya dari customer, Ah, atau memang dia pas dicuci dia rendam terlalu lama, atau Iya. pemutih atau lain sebagainya. Itu kita langsung arahkan ke vendor sih dia, Pak. Oke. Karena biar untuk vendor kan dia lebih mengerti Iya. caranya Hmm. untuk biar bisa itu apakah diganti baru Hmm. atau apakah bisa diperbaiki Hmm. gimana. Hmm. Akhirnya gimana solusi keluar? Sudah clear, kita bantu untuk komunikasikan dengan vendor gitu. Vendornya. Karena dia datang ke toko kita, Ah, jadi kita bantu untuk komunikasikan ke vendor. ke vendor. Dan akhirnya Anda tahu nggak yang dikasih sama vendor ke customer tersebut diganti atau enggak? Sepertinya enggak, karena dia sudah lama sekali dulu. Sudah lama sekali ya. Oke. Kalau udah lama, Kesalahan. kesalahannya dia, asalkan jangan apalagi jangan sampai dijemur terlalu langsung dengan sinar matahari, kemudian dipakai mesin cuci, dimasak air panas jangan. Ada suhunya tersendiri, hati-hati dengan suhunya, apalagi dijemur jauh-jauh di tembok tetangga pasti hilang ya. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi, silakan dari tim Surabaya lagi, tanya lagi, come on, tanya lagi semua, para expert nih semua. Berarti untuk teknik pencucian, Ya, untuk teknik pencucian ini nggak boleh direndam ya? yang mana? Untuk semua bahan. Berarti cuma teknik pencuciannya hanya dicelup-celup saja. Oke, boleh nggak direndam lama? Itu modelnya. Iya, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Atau nggak boleh direndam sama sekali, cuma dicelup aja. Ada maksimal waktunya sih, Pak. Oke. Nggak mungkin mau direndam seharian gitu. Oke. Jadi kan karena ada teknik khususnya, nanti di label setiap barang tuh semua ada labelnya sendiri. Jadi Labelnya. di dalam sini tuh ada Labelnya. ya. Oke, jadi Boleh sama yang nggak boleh yang dilakukan. Jadi di setiap barang tuh udah ada labelnya sendiri. Iya, benar. Oke, ada labelnya. Oke. Ini Oke. bisul. Jadi 100% strict, ini nggak boleh mesin cuci, nggak boleh diperas, nggak boleh kena panas, hand wash only kayak gitu. Setrika masih boleh dengan suhu tertentu, nggak boleh pemutih gitu. Oke, itu yang didapatin. Jadinya nggak boleh direndam lama-lama ya. Setiap barang tuh udah ada labelnya. Tapi pada umumnya semua nggak boleh direndam lama-lama ya. Oke. Masuk akal kan, siapapun direndam pasti kedinginan semua, pasti semua. Termasuk pakaian juga pasti kelamaan logikanya. Tapi kan ada juga ya, dan kita tuh beberapa ini ya, just kidding ya, biar nggak ngantuk. Itu kemudian di setiap brand itu, di setiap produknya itu pasti ada ukurannya, yang mana bisa yang mana boleh direndam, yang mana nggak ada, pasti ada aturannya. Jadinya kita nggak bisa bilang flat semua nggak boleh direndam. Ada yang perlu harus dimandiin, jadinya nggak dimandiin kan rugi juga ya, itu dia. Oke, teman-teman Surabaya lagi dong nanya nih, enak loh ditanya. Untuk biasa ini kan beberapa memang dari value kan juga dia termasuk high value. Terus beberapa customer ini mungkin dari teman-teman Jakarta, Lombok sama Bali, kira-kira yang untuk closing payment-nya ini kebanyakan orang yang memang benar-benar belum tahu biasa atau memang dia yang sudah tahu biasa? Dan apakah dia sudah pernah repeat order? Oke, very good pertanyaannya. Oke. Ini tergantung dari masing-masing lokasi ya. Oke, masing-masing lokasi. Ini nasional, jadinya internasional minggir dulu. Yang saya tanya sekarang dari Dinda di Jakarta, apakah customer yang berbelanja di tempat Anda itu customer yang sudah sudah teredukatif customernya atau belum?
Campur Pak, mix. Ada yang sudah tahu Ya. biasa, ada yang belum. Campur-campur kok Pak, nggak yang melulu sudah tahu biasa, nggak. Ada juga Oke. yang belum tahu. Oke, menurut dari Dinda ini berapa persen? Yang mana paling banyak? Yang sudah tahu tentang brand biasa atau yang belum? Yang belanja di Yang Jakarta? pasti yang lebih banyak itu yang sudah tahu biasa Pak dibanding yang belum. Yang sudah tahu biasa di Jakarta, yang sudah tahu biasa, yang paling banyak berbelanja di Jakarta. Kemudian dari Laili yang paling banyak berbelanja di Lombok itu yang sudah tahu brand biasa atau yang belum? Sama sih, kayak di tim Jakarta juga yang udah tahu biasa. Tapi kalau Oh. di LOP sendiri itu 85%-nya itu lokal. Lokal, apartemen Lokal, lokal. Oke. ya. Untuk Oke, 15%-nya very itu good. orang asing. Oke, very good, Leli. Jadinya, jadi kalau di domestik di Bali gimana, Indah? Ya, Ya, karena biasa juga di Bali ada, jadi kebanyakan customer tuh dia udah tahu biasa, Pak. udah tahu biasa. Sering repeat order. Oh, udah sering repeat order. Pasti dia balik lagi, Hmm. pasti. Nah, kalau umumnya biasanya customer-nya datang dari mana aja? Paling banyak dari Jakarta. Jakarta, kemudian Habis itu Surabaya, adalah Bali. dengar guys, Surabaya. Semoga Ya. ya Pak ya. Ya, Biasa belum ada di oh, gas Surabaya tuh, nih, Pak. gas. Gas, jangan main-main Baru dengan pertama kali Surabaya. nih ya. Oke, banyak itu. Ya, oke, semangat ya, harus semangat itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lagi? Udah tanya dijawab belak-belakan seperti itu. Gimana? Ada lagi nggak? Mau bertanya lagi? Silakan. Aku udah enggak. Udah? Sih Kak, bisa. Udah nyerah deh. Oke, guys, thank you ya Surabaya, udah ada ngasih hal yang luar biasa, dan kita kasih tahu bahwa di tim Surabaya bahwa customer itu kebanyakan juga dari Surabaya. Don't worry ya, jadi bakalan dia mau terbang, lihat biasa caranya seperti yang tadi dibilang sama Dinda yang dibilang, oh saya buru-buru sih lihat udah biasa buru-buru, oh simpan nomor HP-nya. Oke, nomor WA, DP, terus ibu terbang kemana aja nanti barang saya kirim ke rumah. Ongkirnya kita tanggung, free ongkir. Cek keranjang kuning sini. Ya, cek keranjang kuning. Oke, Ongkir gimana? nggak ditanggung Pak, ditanggung customer untuk ongkir. Oh, ditanggung nggak semua. Oh, udah ada ongkirnya. Tapi nanti cek keranjang kuning. Ini bukan ada promonya. Promo keranjang kuningnya udah lewat ya. Promo 12-12-nya udah lewat. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan kali ini, mudah-mudahan ini bisa memotivasi tim Surabaya biar semangat. Udah tahu keadaannya, sudah tahu kondisinya dari biasa itu bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hal yang terbaik bagi mensupport tim Surabaya. Oke, mungkin ada dari tim Surabaya ingin disampaikan atau gimana? Sementara cukup sih Pak. Sementara cukup sih Pak. Ah, Jadi cukup ya. itu bisa jadi Oke. challenge buat kita Pak. Oke, nanti selain ini nanti biasa brand biasanya bakalan mengunjungi Anda dan bakalan bercerita tentang brandnya sendiri. Setidaknya Anda sudah tahu dengan dasar-dasarnya ini. Ya, bagaimana tekniknya udah kita share. Pak, Ya. maaf. Itu Ya, yang gimana? bulat-bulat di belakang itu nyatuinnya diapain Pak? Di staples jahit atau gimana? Ini dijarit ini. Ya, Oh, iya ya. ya dijarit ini. Nggak pegang barangnya, jadi nggak ngerti. Ya, dijarit ini. Ya mahal ini. Ya. Sebenarnya kalau Digunting. ini pakai rompi ya dibilang ya, fast ya. Ya kalau lokal bisa jadi fair. Ya, ada bagi fast ya. Oke, bagi fast. Oke, nanti kita lihat nanti tunjukin Jakarta di Surabaya nanti mudah-mudahan bisa sampai sana ya. Oke, karena waktunya sudah hampir 2 jam. Seru ya. Nggak kerasa udah 2 jam ya, hampir 1 jam 43 menit ya. Oke, well terima kasih teman-teman di sini, terima kasih Indah, terima kasih Tiara sudah datang ketika, terima kasih Dinda, terima kasih Laili dari Lombok. Oke, terima kasih tim Surabaya. Mudah-mudahan apa yang kita bisa berikan di sini bisa bermanfaat dan memotivasi tim Surabaya. Jangan pernah nyerah. Nomor 3 pasti gas itu full.
ya nanti Surabaya tambah gini naik gini penjualannya. Oke, well terima kasih semua. Sampai Terima jumpa kasih di edisi semuanya. berikutnya. Terima kasih ya, sampai yang kasih. Kecuali